Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore, salam Pancasila. Perkenalkan, saya Richard Arif Putra Ferdinand dan Adriana Kanapan Manik, di sini kami, kelompok 2, akan mempresentasikan hasil paparan diskusi kami terkait dengan trias politika di Indonesia. Trias politika Indonesia sebagai berikut. Trias politika adalah konsep pembagian kekuasaan negara menjadi 3 cabang yang saling mengawasi dan mengimbangi. Di Indonesia sendiri, ketiga cabang ini diwujudkan melalui lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada salah satu pihak untuk dapat mengarah pada salah satu penyalahgunaan kekuasaannya. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing lembaga di Indonesia. Legislatif di Indonesia diperankan oleh MPR, DPR, dan DPD yang memiliki fungsi utama. Yang pertama, membentuk undang-undang sebagai dasar hukum bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua, menyusun anggaran negara untuk memastikan dana publik digunakan secara adil dan tepat sasaran. Dan yang ketiga, mengawasi kinerja pemerintah agar sesuai dengan aspirasi rakyat. Dengan fungsi-fungsi tersebut, legislatif menjamin keadilan dengan memastikan hukum yang dibuat mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat di Indonesia, bukan hanya kelompok tertentu. Selanjutnya, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif itu dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Peran utamanya meliputi yang pertama, menjalankan undang-undang dan kebijakan negara yang telah disahkan legislatif. Yang kedua, memimpin administrasi pemerintah hingga ke tingkat daerah. Yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban melalui institusi TNI dan Polri. Selanjutnya, eksekutif itu menjamin kedamaian dengan implementasi program pembangunan yang merata, pelayanan publik yang adil, dan penegakan keamanan nasional tanpa diskriminasi. Yang ketiga, lembaga yudikatif, yang dimana lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga peradilan di bawahnya. Adapun tugas-tugasnya meliputi pertama, menegakkan hukum dan keadilan melalui sistem peradilan yang independen. Yang kedua, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, menyelesaikan sengketa kewenangan agar lembaga di Indonesia itu sendiri. Lembaga yudikatif menjaga keadilan dan memastikan bahwa hukum yang diterapkan secara adil dan setara bagi seluruh warga negara tanpa mengatasnamakan atau memandang status sosial dan ekonomi. Adapun sistem dalam trias politika yang menunjukkan hubungan pengawasan antara ketiga lembaga. Kunci dari efektivitas trias politika adalah sistem check and balances atau saling mengawasi dan mengimbangi. Misalnya, yang pertama itu legislatif dapat mengajukan hak interpelasi terhadap kebijakan eksekutif. Sedangkan yang kedua itu eksekutif memiliki hak veto terhadap RUU tertentu. Sedangkan yang ketiga itu yudikatif dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Sistem ini mencegah menyalahgunakan kekuasaan dan memastikan semua lembaga bekerja sesuai koridor konstitusi. Tantangan trias politika di Indonesia yang menunjukkan tantangan seperti demonstrasi pemberitaan konflik antara lembaga. Meskipun idealnya ketiga lembaga saling mengimbangi, dalam praktiknya masih terdapat tantangan. Yang pertama, praktik politik transisional yang dapat mengancam independensi antara lembaga. Yang kedua, masih adanya kepentingan elit politik yang kadang mendominasi kebijakan. Yang ketiga, kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Tantangan ini membutuhkan penguatan sistem trias politika melalui reformasi berkelanjutan. Sehingga peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan. Peran masyarakat sangat penting dalam memperkuat sistem trias politika. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui yang pertama, pengawasan terhadap kinerja ketiga kelembagaan. Kedua, partisipasi aktif dalam pemilu dan pilkada. Yang ketiga, pelaporan penyimpanan atau maladministrasi kepada lembaga yang terkait. Adapun kesimpulan dari trias politika di Indonesia adalah dengan pembagian kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, yudikatif adalah fondasi penting bagi terjaminnya keadilan dan kedamaian di Indonesia. Ketiga lembaga ini berfungsi secara efektif dan seimbang, maka hak-hak warga negara akan terlindungi dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.